Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa-siswaku tercinta kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2. Kembali Pak Dani bisa hadir untuk Anda semuanya, tetapi hadir bukan dalam tatap muka, tapi dalam audio tutorial secara semi online tentang pembelajaran kimia. Nah, untuk anak-anak semuanya, di pertemuan kali ini kemarin sudah Anda pelajari tentang senyawa hidrokarbon, terutama pembakaran senyawa hidrokarbon, dan kali ini kita masuk ke bab unit ketiga tentang termokimia. Nah, tentunya untuk anak-anak dari bahasa mungkin Anda sudah memahami ya apa itu termo dan kimia. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar, walaupun pembelajarannya lewat tutorial jarak jauh, kita berharap untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diberikan kesehatan dan insya Allah nanti dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita langsung saja ke materi slide. Nah, kompetensi dasar dari termokimia yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Jadi, menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kita lanjutkan. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu menjelaskan tentang reaksi eksoterm berdasarkan hasil percobaan, kemudian menjelaskan tentang reaksi eksoterm berdasarkan diagram tingkat energi, kemudian menjelaskan tentang reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan, dan indikator 324 menjelaskan tentang reaksi endoterm berdasarkan diagram tingkat energi. Jadi ada beberapa indikator yang akan dicapai pada kompetensi dasar termokimia ini. Nah, kita masuk ke persamaan termokimia. Nah, tujuan pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dan metode tutorial YouTube serta diskusi melalui Google Classroom dan WhatsApp grup serta didik mampu menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Ini yang Bapak harapkan untuk Anda bisa menyimak info-info atau juga slide-slide yang Bapak jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Kita bisa lihat ada gambar. Nah, di sini ada gambar es batu, ya, di mana kalau kita diamkan dia akan mencair, kemudian akan terbentuk embun. Nah, mungkin anak-anak bisa menyimpulkan kaitannya dengan termokimia. Ada apa bisa seperti ini? Kemudian ada pembakaran kayu. Nah, tentunya dari dua kejadian ini tentunya ada hal utama yang bisa menyebabkan pengembunan pada gelas, kemudian kayu bisa terbakar. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembakaran kayu dan gelas yang mengalami pengembunan kemudian kayu terbakar, ini erat kaitannya dengan termokimia. Nah, di sini jelas ya, pasti ada energi yang menyertai peristiwa ini. Apakah termokimia itu? Nah, kita simak bersama termokimia. Ya, kita awali dengan energi dan entalpi. Di sini jelaskan hukum kekekalan energi, di mana berbunyi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ya, energi itu pasti tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, karena energi itu sudah alami, ya, dari sang pencipta. Ya, jadi dia bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian ada yang kedua, entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi ini punya simbol. Ya, punya simbol. Nah, entalpi suatu zat tidak dapat diukur,
Jadi suatu zat entalpinya tidak diukur, tetapi perubahan entalpinya dapat diukur. Perubahan entalpi simbolnya delta H terjadi ketika suatu zat mengalami reaksi. Jadi perubahan entalpi itu bisa terjadi jika entalpi hasil reaksi dikurangi entalpi bereaksi. Jadi anak-anak harus ingat H ini adalah entalpi. Jadi perubahan entalpi sama dengan ya entalpi hasil reaksi dikurangi dikurangi entalpi bereaksi. Ya, jadi itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini produk menjadi ya ini ya. Produk ya yang bereaksi. Delta H sama dengan entalpi bereaksi dikurang entalpi produk. Nah, ini ya bisa dilihat ya HQ dan HP ya produk. Oke. Nah, kita masuk ke reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu maksudnya reaksi yang melepas kalor. Ya, endo itu menyerap. Reaksi endoterm yaitu kita bisa lihat dari skema bagan ya, di mana ciri-cirinya delta H-nya positif, suhu sistem dingin, reaksi hasil reaksi lebih kecil dari hasil reaksi. Kita lihat. Jadi sistemnya menyerap kalau dia endo, kalor menyerap ya, lingkungan berada di luar. Ini adalah ciri-ciri dari reaksi endoterm. Delta H-nya positif, suhunya dingin, hasil reaksi hasil reaksi lebih besar dari hasil reaksi. Nah, contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat yaitu reaksi antara barium hidroksida dan kristal amonium dengan penambahan beberapa tetes air. Nah, ini salah satu contoh kalau kita di laboratorium. Kemudian reaksi antara amonium tiosinat dan barium hidroksida dekahidrat. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi endoterm ya, bisa kita simak. Kita lanjutkan. Kemudian reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm ini kebalikan dari reaksi endoterm. Ya, sistem berada di tengah-tengah, dia akan melepas kalor, ya, lepas panas. Contohnya delta H-nya negatif, suhu sistem tadi dingin, sekarang panas. Ini kebalikannya. Jadi tinggal di kebalikannya ya dari reaksi endoterm, anak-anak. Oke, contohnya pembakaran kayu dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan energi ya, kita melepaskan energi. Ya, kita juga pembakaran propana, kemudian kembang api ya, pembakaran propana, kemudian juga pembakaran metana. Ini banyak sekali contoh-contohnya yang memerlukan atau melepas energi ya. Ini jangan lupa perbedaan endoterm dan juga eksoterm. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada diagram reaksi endoterm. Kedawalan energi sistem menurun. Yang sesuai yang disampaikan tadi, energi sistem menurun. Ya. Energi akhir ya, energi perubahan energi lebih besar dari 0 ya. Energi lebih besar dari 0. Oke, ini yang eksotermnya ya. Bisa kita lihat perbedaannya. Ya, untuk anak-anak saya minta disimak baik-baik diagram reaksi dari endoterm dan eksoterm. Nah, ini biasanya kalau ulangan ujian nasional ya, sekarang tapi ujian nasional tidak ada lagi ya, tetapi diganti dengan asesmen. Biasanya materi-materi konsep ini seringkali disampaikan ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Yang menjadi dasar kita lihat persamaan termokimia. Ada yang disebut persamaan kimia, ada yang disebut dengan persamaan termokimia. Tentunya ada perbedaan. Perbedaannya tentunya ada perubahan entalpinya di belakang kalau persamaan termokimia. Kita lihat perbedaan untuk anak-anak ada di kelas 10. Dari awal sudah Bapak jelaskan bagaimana bentuk persamaan kimia, ya. Nah, persamaan reaksi yang menyatakan jumlah mol dalam keadaan fisik masing-masing zat reaksi maupun hasil reaksi serta perubahan entalpi. Untuk reaksi yang besar disebut persamaan termokimia. Jika zat-zat yang terlibat dalam reaksi pada keadaan standar, tekanan 1 atm dan temperatur 25 derajat Celcius, maka perubahan entalpinya ditandai dengan delta H0. Ya. Jadi ini perubahan entalpi dia bila dia dalam keadaan standar. Ini perubahan entalpi dalam keadaan standar, ya, 1 atm. Ya. Oke, anak-anak, ini tolong dipelajari, dipahami konsepnya, ya. Kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis persamaan termokimia. Ada yang disebut entalpi kalor pembentukan standar atau dengan simbolnya delta HR. Ya, ini tanda standarnya, ya, dengan standarnya. Kemudian ada entalpi, ya ini ya, pengertiannya perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol. Jadi setiap 1 mol yang dibentuk dari unsur-unsur dalam semua zat dalam bentuk stabil pada 25 derajat 1 atm. Contoh, ya ini jadi yang terbentuk semuanya harus 1 mol. Jadi kita harus jumlahkan ini, ya, 2/2. Opsi yang ditanya dibagi opsi yang dikali. Ini ya, ini jadi ini dikalikan 2/2 1, ini 6/2, ya. Ini ya, 3 ya. Oke, jadi ini 1. Kita lihat. Nah. Ini ya, salah satu contoh sehingga bisa. Berarti ini kalau tandanya perubahan entalpinya positif, berarti ini termasuk endoterm, ya, karena ini positif, perubahan entalpinya positif. Nah, kita lihat. Diketahui entalpi pembentukan standar tulisnya persamaan termokimia dari berbagai zat berikut. Nah, ini saya minta anak-anak pada pertemuan ini, saya minta ini dibuat sebagai PR atau tugas di rumah, ya. Jangan lupa ini tugas nomor 1 tentang energi pertumbuhan standar. Jadi yang dibentuk ini H2CO3. Jadi pembentuknya apa saja, ya? Pembentuknya apa saja, unsur dari senyawa dari H2CO3 ini pembentuknya unsurnya apa saja, baru Anda uraikan. Seperti ini contohnya ya, tadi ya. Nah, seperti ini ya. NH3, senyawa NH3 ini dibentuk dari N2 dan H2. Jangan lupa N2 dan H2. Ini bukan 3/2 ya. Ini harusnya setengah, ya. Setengah juga nih. 3/2 6. Ya benar ya, 6/2 ini 3 ya. Benar. Jadi 1 mol pembentukannya ya. Jadi ini energi pembentukan. Kemudian kita masuk ke entalpi penguraian standar atau delta HD 0, ya, decomposition, ya. Ini di penguraian. Perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol, ini tetap 1 mol ya, diurai suatu senyawa menjadi unsur-unsur semuanya. Jadi ini senyawa ini akan terurai jadi unsur-unsurnya, pembentuknya P dan Cl2, ya. Jadi ini tetap harus 1 mol, ya. Jadi ini ingat ya, diingat anak-anak. Nah, kemudian ada lagi entalpi pembakaran standar. Ya, ini ya, delta Hc. Ya, Hc simbolnya delta Hc. Perubahan entalpi terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat dengan oksigen diukur pada keadaan standar. Jadi ingat, setiap reaksi yang melibatkan oksigen di sini berarti dia adalah reaksi pembakaran. Ya, dia akan menghasilkan
uap air, ya, bentuk gas, air dalam bentuk gas. Jadi ini yang pembentuknya 1 ya, 1 mol. Nah ini melepas, berarti ini eksoteram karena ini tandanya negatif getarannya. Nah ini ya, catatan. Jika jumlah mol dalam persamaan reaksi dikalikan dengan bilangan X, perubahan entalpi untuk proses tersebut juga dikalikan X. Jadi semuanya harus dikalikan. Jika persamaan reaksi dibalik, perubahan terjadi diberi tanda berlawanan dengan persamaan reaksi sebelumnya. Menurut perjanjian, perubahan entalpi pembentukan delta AF suatu unsur bebas pada keadaan standar sama dengan 0. Jadi itu ya. Satuan kalor dapat digunakan joule, kilojoule, kalori atau kilokalori. 1 kalori sama dengan 4,18 joule. Jadi ini harus menjadi catatan dalam materi termokimia ini itu anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke jenis-jenis entalpi reaksi atau delta H. Ya. Yang pertama jenis entalpinya ada entalpi pembentukan standar delta HF, kemudian entalpi oke, saya lihat dulu ya. Nah, ini ya, contoh yang pertama tadi. Ini yang saya 1. Ya. Nah, ya. Oke. Entalpi penguraian standar delta HD, ini contohnya seperti yang tadi. Ya. Tolong disimak baik-baik perbedaan antara entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar. Lihat, ini bentuk tanda panahnya ya pada persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia ini ya ada delta H-nya ya. Kalau persamaan termokimia biasa tidak ada delta H-nya. Nah, ini berarti ini dibentuk, ini produk, ini reaksi. Kalau ini adalah diuraikan, penguraian sesuai entalpinya. PCl3 akan diurai jadi P dan Cl2. Oke ya, anak-anak ya, kita lanjutkan lagi. Jenis entalpinya, entalpi pembakaran yang melibatkan oksigen. Nah, ini persamaan termokimianya. Ya, oke, tolong dipahami baik-baik materi ini. Nah, pelarutan, ya, solubility. Nah, ini ya, dia akan berubah liquid, ya, cairan jadi gas. Nah, ini adalah jenis-jenis entalpi yang terdapat pada materi termokimia. Minimal Anda sudah memahami ada 4 jenis entalpi dengan persamaan termokimianya sudah jelaskan dengan lengkap pada slide yang Bapak sampaikan. Oke, contoh soal. Ini contoh soal, tentukan persamaan termokimia pada pembakaran 67,2 liter gas metana pada STP. Dibebaskan kalor. Berarti dia dibebaskan, dilepas ya, bukan diserap. Penyelesaiannya yang pertama jumlah mol CA4. Di sini dapat CA4-nya dari mana rumus? Dari metana ini. Ini metana ini rumusnya ini. Ya, jumlah molnya berapa? Ya, kita harus mencari molnya dulu. Jadi rumus mol, volume dibagi ya, volume molar STP. Karena ini dibicarakan STP berarti volume molarnya 22,4. Ya, kalian volumenya sudah ada ini ya. Oke, kita selesaikan soal ini. Nah, volume CA4 seperti soal tertera di atas ya, ditaruh di sini 67,2 ml. Kemudian kita kalikan 22,4 mol. Karena ini ya, keadaan standar itu STP itu 22,4. Ini kita coret karena sama. Jadi karena satuannya di sini tidak hanya mol. Jadi kalau ini naik ke atas, jadi nilai plus, min, negatif 1 akan hilang jadi plus. Nah, ya, jadi hasilnya 3 mol. Udah kan? Nah, untuk mencari soal seperti ini. Nah, ini cara penyelesaian soalnya. Nah, baru kita masuk. Ditanya persamaan termokimia pembakaran. Nah,
Jadi yang dibakar itu adalah metana. Setiap pembakaran itu pasti akan melibatkan oksigen. Nah, ini ya. Jadi ini delta H 3 mol CH4 sama dengan negatif karena ini dibebaskan kalor 26731 ya. Jadi baru kita masukkan 2637 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya adalah negatif 890,3 kilojoule. Baru nanti kita masukkan, kamu mencari nilai ini ya, baru kita akan melibatkan, nah baru kita masuk persamaan termokimianya ya, C4 plus O2 akan menghasilkan ya, reaksi pembakarannya akan karbon dioksida dan air ya dalam bentuk cairan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan kimia yang melibatkan perubahan entalpi yang ada di belakang. Ini cara-cara untuk membuat persamaan termokimia yang harus kita cari dulu perubahan entalpinya ya. Oke, mudah-mudahan anak-anak memahami apa yang Bapak sampaikan. Kita lanjutkan lagi. Nah, penentuan nilai perubahan entalpi. Penentuan nilai perubahan entalpi reaksi melalui percobaan sederhana. Yang pertama, kalau jenis air dan kapasitas kalor. Nah, di sini ada rumus C sama dengan M kali C. Ya, C besar ya, kapasitas kalor, jenis kalor jenis ya. Ini ya beda perbedaannya. Nah, rumus ya, ada dua rumus ya. Ini tadi C kapasitas kalor jenis sama dengan M kali C. Nah, di sini ada juga Q kalor M kali C kali delta T. Nah, untuk mencari Q juga bisa ya, karena ini sudah masuk ini ya, M kali C, ini M kali C, jadi bisa kita gantikan ini. Ya, ini bisa kita gantikan dengan rumus ini ya. Ini kan sama ini. Nah, kita gantikan. Nah, C itu kapasitas kalor dengan satuannya Joule C ya. Joule kalor min 1. Negatif 1. Nah, kemudian ada M, itu massa zat dengan satuannya gram, dan ada C kalor jenis, ya. Ada juga kalor jenis C kecil. Q kalor yang dibebaskan atau diserap. Nah, ini perbedaannya antara C dan Q. Perubahan suhu, di mana suhu akhir reaksi dikurang suhu awal reaksi. Ini ya, untuk mencari delta T. Ini sudah lengkap rumusnya anak-anak ya. Kalau Anda memang benar-benar memahaminya ya, pelan-pelan dilihat secara teliti detail ya apa yang saya sampaikan. Nah, kalori tekanan tetap. Ini kalorimeter tekanan tetap. Di mana rumusnya Q reaksi sama dengan negatif Q sistem ditambah Q kalorimeter. Itu untuk kalorimeter tekanan tetap. Oke anak-anak ya. Ini rumus-rumusnya jelas ya. Kemudian juga ada kalori bom. Nah, kita untuk ini kita tidak punya. Kita kalorimeter sederhana kita punya ya di laboratorium. Oke, kita lanjutkan contoh soal. Di sini dijelaskan kapasitas pembakaran 30 gas metana. Ini kalau soal-soal kimia Anda harus bisa menerjemahkan. Ini kimia itu identiknya dengan rumus-rumus. Ini kan bahasanya tulisan. Jadi Anda harus bisa metana itu apa rumusnya? CH4 ya. Jadi dibakar metana dibakar dalam kalorimeter menyebabkan suhu alkohol naik. Suhunya naik. Tadi lihat ciri-ciri termokimia. Apakah dia endoterm atau isoterm kalau suhunya naik ya. Dari 24,8 menjadi 88,5. Jadi nanti hasilnya ya suhu akhir dikurang suhu awal. Jika kalorimeter berisi 6 liter air dan diketahui kalau jenis air 42, joule per gram kalor, serta kapasitas kalorimeter, tentukan kalau pembakaran gas metana.
ya. Jadi yang ditanya Q-nya tadi nanti ya. Penyelesaiannya bisa kita lihat Q air sama dengan MC delta T 6.000, masanya 6.000. Nah ini ya, dari ini ya. Nah, ini kan liter ya, dirubah. Terus dikali C. C-nya sudah ada belum? Nah, 42 ya ini ya. Kemudian suhunya sudah ada belum? Ini ya. Tinggal kita kurangi saja. Nah, oke, sudah dapat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Kita coret mana yang bisa dicoret. Jadi karena ini apa namanya kalor ya, satuannya joule. Kemudian kita rubah kilojoule ya. Oke. Dari 1000. Nah, joule ke kilojoule. Oke ya, anak-anak, dapatlah Q air. Kemudian Q kalorimeter. Kita cari lagi ya. Kita cari dulu. Nah, 2740 ya, kapasitas kalorimeter. Nah, dikali suhu ya, perubahan suhu. Dikurang nih ya. Nah, sudah jelas ini ya, hasilnya di kilojoule lagi ya, sudah jelas hasilnya. Kemudian baru masuk kita Q reaksi Q air sama kalau ini yang ditanya pembakaran ya, prosesnya. Nah, Q reaksi sama dengan min Q air ditambah Q kalorimeter. Kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan, nanti akan ini ya, negatif 1 joule. Jadi ini reaksinya eksoterm. Karena reaksinya pembakaran, dia melepas panas, reaksinya eksoterm. Kita hanya baru kita masukkan rumusnya ya. Oke. Jumlah mol gram per ml. Kita masukkan terus ya. Nah, C ini nomor masanya ya. Nomor masanya. Isotopnya juga ya, MR-nya. MR-nya ini kan 4 tambah 12 jadi jumlah 16. Gramnya di sini ya. Nah, jelas. 32 2 mol. Baru kita masukkan lagi delta H 2 mol C4 seperti yang ya. Kita masukkan setengah dari itu ya. Nah, kita bagikan. Tentukan kalau pembakaran gas metana, dia kan harus menghasilkan 1 mol. Ya, pengertiannya harus 1 mol. Nah, inilah hasilnya. Jadi kalau pembakaran dari C4 sama dengan negatif 890. Ini mengapa tidak di sini mentok hasilnya? Karena ingat tadi pembakaran 1 mol menghasilkan pembakaran 1 mol. Jadi harus kita bagikan 2 karena dia harus 1 mol ya, setengahnya. Oke ya, anak-anak, sebenarnya jelas ya contoh-contoh yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke perhitungan delta H reaksi menggunakan hukum Hess. Ya, ini untuk pertemuan berikutnya mungkin langsung saja Bapak rangkum, nanti Anda bisa simak di tutorial yang sama ya. Kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ini dinamakan hukum Hess. Jadi dia tidak berdasarkan reaksi yang dibebaskan atau diperlukan, tetapi dia bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Nah, perubahan entalpi di suatu reaksi tetap sama, baik berlangsung satu tahap maupun beberapa tahap, sama saja. Jadi hukum-hukum Hess-nya ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Ya, contoh soal di sini, ya, ini Hess, ya, yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal. Kemudian nomor 1. Nah, yang ditanya D. Tentukan delta H reaksi C ke D.
Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat penyelesaiannya keadaan awal C dan keadaan akhir D. Proses pertama yaitu C, D. Nah, delta HR kan yang mau dicari nih. Nah, proses kedua ini kan yang mau dicari berapa? Nah, terus yang kedua delta H3. Nah, ya. Dari C ke A. Sama dengan delta H1 dari A ke B. Kemudian delta H2. Nah, ini skemanya. Delta H proses 1. Ya. Proses 1 ini ya, sama dengan delta H proses 2 ya, proses 1 sama dengan delta H proses 2. Nah, min delta H3 delta H1 ditambah lagi dengan delta H2. Baru kita bisa mengisikan berapa nanti HR-nya. Nah, udah jelas ya. Inilah konsep yang pertama ya, hukum Hess. Nggak bisa Anda buka juga panduan-panduan buku kalau belum jelas apa yang kita pelajari bersama di tutorial ini. Bisa Anda simak juga di tutorial lainnya ya, insya Allah linknya akan Bapak sampaikan juga. Nah, kita lihat latihan soal. Di sini juga ada latihan soal, ada 2 soal di sini. Nah, saya minta nanti kamu buat soal ini, dikerjakan. Nih, saya lihat dulu nih. Oke, ini bisa dikerjakan ya. Baik. Nah, ini anak-anak, ini saya minta soal ini ada 2 soal tadi dari awal sudah saya sampaikan untuk kerjakan. Kemudian ini kita kerjakan juga soal. Anda pahami, simak, dilihat apa yang jadi pokok pertanyaan. Di sini ada pembakaran, berarti ini reaksi pembakaran yang melibatkan H2, O2 ya. Kita lihat dulu. Nah, ini rumus-rumusnya, berarti ini kalau kita lihat menggunakan rumus yang delta H ya, MC kali delta T ya. Nah, ini harus ya, dipahami kembali ya konsep yang ada di slide ini. Oke, kita lanjutkan perhitungan delta berdasarkan delta pembentukan standar. Nah, ini juga ada juga cara menentukannya dengan simbolnya PQ disebut reaksi, kemudian RC hasil reaksi, di mana ditanya delta H reaksinya berapa ya, hasil standarnya. Nah, ini ya hasil reaksi dikurangi reaksi. Nah, tinggal kita masukkan saja nanti koefisiennya. Jadi koefisien nanti adalah HFC ya, adalah HF-nya delta HFD. Ya, nanti ada angka-angkanya semua ya. Setiap reaksi dianggap mengalami reaksi penguraian dan hasil reaksi dianggap sebagai reaksi pembentukan. Ini ya menjadi catatan untuk seluruh siswa yang belajar kimia. Konsep-konsep ini teruslah Anda baca secara kontinu, berulang, kemudian dipahami, kemudian diaplikasikan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi contoh soal. Ini udah jelas ada contoh soal dengan penyelesaiannya. Diketahui kalau pembakaran, ini pembakaran ya, ingat reaksi pembakaran tadi kita buat dulu reaksi pembakarannya yang melibatkan O2 ya dengan delta H-nya. Nah, udah jelas ya. Oke.
Tinggal masukin saja ini seperti contoh yang tadi, tinggal masukin saja. Saya kira ini gampang sekali ya. Nah, apa yang ditanya di sini data HF C33. Tinggal kita pindahkan ruas kanan ruas kirinya seperti matematika. Nah, ini kalau pindah ruas jadi positif. Oke ya. Nah, oke. Nah, ini hasil yang apa namanya? Contoh ya, contoh pengerjaan soal. Semoga Anda bisa simak secara detail, secara perlahan dari tutorial ini ya. Nah, hasilnya ini. Oke. Saya ulangi, ini hasilnya negatif 328. Ini kalau kita lihat berarti ini kalau dia negatif otomatis ini reaksinya eksoteral ya. Oke, perhitungan delta H ini ikatan rata-rata ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi perhitungan delta H reaksi menggunakan data energi ikatan rata-rata. Nah, iya, ini reaksi pembakaran metana juga, mungkin yang seperti yang contoh dari awal. Ini menggunakan energi ikatan rata-rata. Yang pertama kita buat dulu reaksi yang pertama ini, reaksi C4. Nah, dia terurai jadi C dan 4H. Delta H1. Kemudian kita tambahkan 4 kali E energi ikatan CH. Jadi ini ada 4 ya. Jadi ada 4 CH ada 4. Kemudian yang reaksi kedua O2O. Jadi jumlahnya ada berapa? Ada 2, ada 4. Ini ya tadi 4O dikalikan 2 kali 2. Nah, 2E karena ini rangkapnya rangkap 2. Nah, ini dipelajari di hidrokarbon tentang alkana, alkena, alkuna. Jadi kalau memang belum jelas nanti alkana, alkena, alkuna itu dipelajari lagi anak-anak ya. Alkana, alkena, cara penulisannya, rangkap 1, rangkap 2, rangkap tunggal ya. Nanti saya jelaskan sering waktu kalau ada pertanyaan tentang ini Pak, rangkap-rangkap ini gimana. Ya silakan nanti ditanyakan ya. Nah, reaksi pemutusan. Ini disebut reaksi pemutusan. C, kemudian nah, ini pembentukan. Nah, ini ya, dianya ini 3, seperti 3. Ditahannya nah, seperti ini ya. Oke, dikurangi nanti. Sama juga negatif. Nah, nanti yang produk dikurangi per reaksi. Nah, kita langsung jumlahkan. Mana yang bisa kita coret ya. Apa namanya persamaannya. Kita coret seperti ini. C, ini kan bisa dicoret ya. Coret habis. Ya, habis coret. Masih ada. Mungkin ini. Oke, sudah ada ya. Sudah. Cuma itu aja ya. CO2. Nah, masih ada ya. Masih ketinggalan. Nah, jelaskan. Jadi tinggal dikurangi saja. Nah, dimasukkan angka-angkanya, apa yang ditanya. Oke. Tinggal nantinya hasilnya energi total pemutusan ikatan dikurangi energi total pembentukan ikatan. Semoga konsep-konsep yang detail ini bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, ini contoh soalnya. Ini sudah ada nih. Nah, kalau ini contoh soal, Anda juga harus penyelesaian sudah ada ya. Jadi ini diuraikan satu-satu. CS2. Kita harus bisa membuat simbol-simbol Lewis. Ya, simbol Lewis. Jadi mempermudah ikatannya. Nah, seperti ini ya. Simbol-simbol seperti ini harus kita buat. Ini didapat dari ini. Karena ini otomatis ini rangkap. Nah, untuk anak pasti belum bisa memahami cara pembuatannya. Sekali lagi silakan ditanya atau buka channel-channel YouTube yang menjelaskan tentang penguraian senyawa ini bisa berbentuk seperti apa namanya ikatan-ikatan ya, ikatan kevalen seperti ini. Nah, udah jelas ini seperti tadi rumusnya. Tinggal kita cari.
Oke. Ini sebagai patokan diketahui ya. Nah, udah. Nah, sudah jelas. Ya, tinggal nanti Anda pelajari konsep dari awal, dibaca pelan-pelan, dapatnya dari mana ini ya. Jadi pelan-pelan mudah-mudahan bisa mengerjakan soal-soal yang akan saya sampaikan. Perhitungan energi rata-rata. Cara penentuan energi rata-rata suatu senyawa melalui penguraian senyawa tersebut dalam wujud gas menjadi atau penyusunnya. Energi rata-rata dihitung dengan cara membagi delta reaksi dengan jumlah ikatannya. Nah, membagi jumlah ikatannya. Kita lihat. Oke, ini ya. Kalau menggunakan C4, bukan energi rata-rata. Contoh soal. Nah, ini penyelesaiannya. Mungkin agak susah kita lihat tadi ya. Kita uraikan dulu. Nah, ini sudah jelas. Kemudian kita lihat dulu. Nah, C. Oke. Kemudian reaksi ketiga, nanti reaksinya mana yang dibalik? Reaksi 1 dibalik, reaksi 2 tetap, reaksi ketiga dikalikan. Kita lihat ya. Mengapa reaksi 1 itu dibalik? Karena reaksi 1 di sini posisinya C-nya di sini dijelaskan ya. H2 dan C ini posisinya ada di produk atau di reaksi. Jadi ini harus sebalik, ini ditarik ke depan, C4 harus di AC. Kemudian reaksi kedua itu tetap, reaksi ketiga dan reaksi ketiga ini tetap. Yang beda cuma reaksi 1. Ya kalau dia dibalik otomatis tandanya gak berbeda, dia positif jadi negatif. Nah, ini sudah hasilnya. Nah, ini ya. Tinggal dikurangi nanti rumus-rumusnya. Oke ya. Saya kira cukup jelas ya anak-anak ya cara menyelesaikan soal ini. Minimal Anda secara perlahan-lahan mengikuti tutorial yang Bapak sampaikan ini. Oke. Nah, ini latihan-latihan soal. Saya harap Anda mengerjakan latihan soal ini. Tolong nanti dikumpulkan. Jadi, anak-anak, latihan soal saya share melalui YouTube ini. Silakan nanti dikerjakan ya di kertas folio atau kertas buku ya atau buku latihan, buku PR. Kemudian Anda kirimkan tugas tersebut melalui Google Classroom sehingga saya mempermudah siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak ya. Kemudian anak saya minta Anda selalu mengabsen ya, setiap hari Rabu harus absen pagi, setiap harinya saya buka sampai pukul 12 siang. Nah, ini ada 3 soal yang saya minta dikerjakan ya. Silahkan pelajari dengan baik secara mandiri mungkin, atau juga bisa tanya ke teman ya secara video call ya. Banyak cara yang bisa Anda lakukan, yang pastinya jangan males ya. Nah, sedikit pembakaran bahan bakar, kita lanjutkan dulu. Nah, entalpi pengembang bahan bakar ini bahan bakar ada LPG ya, ini ada jenis-jenisnya ya. Iya, sudah jelas nih ya. Nah, ini ya. Bensin ini ya. Oke, lengkap ini ya. Nah, ada solar. Ini kaitannya juga dengan materi sebelumnya. Ya, oke, saya buka lagi. Nah, ya, itu pembakaran bahan bakar. Minyak tanah, LPG yang lebih efisien itu LPG kalau untuk rumah tangga ya. Ini tetapi ini anak-anak, ini adalah kalau sudah kita pelajari ini bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui. Nah, sehingga kita harus mencari alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan, kemudian bisa diperbaharui. Kemudian bisa dari
biogas, bioetanol, kemudian yang pastinya dari tumbuhan ya, dari tumbuhan. Ini dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran tidak sempurna itu dampaknya ada unsur karbon yang tidak terbakar, terbunya asap hitam dan nyala api berwarna kuning, kemudian semakin panjang kabel pembakaran semakin tingkat berguna, kemudian energi yang dibebaskan menjadi berkurang sehingga mengurangi efisiensi bahan bakar. Nah, ini adanya gas CO yang membahayakan kesehatan. Dampak dari pembakaran tidak sempurna itu adalah gas karbon monoksida. Ini akan berakibat terhadap kesehatan kita, otak kita, ya. Mungkin kita sudah merasakan bagaimana asap. Ya. Kemudian pembakaran sempurna itu semakin pendek rantai karbonnya, semakin sempurna. Ya, adanya gas CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca. Cuma efeknya itu rumah kaca. Tetapi kalau kita seiring waktu kita menyiapkan tanaman atau tumbuhan, ya, yang diperlukan untuk fotosintesis, sehingga karbon dioksida ini bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, ya, bukan lagi dimanfaatkan oleh manusia, sehingga nanti tidak ada penumpukan CO2 di ozon, ya. Nah, ini ya ketiganya. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pertemuan termokimia, di mana kalor itu ya dibagi ya atas yang pertama kalor pembentukan, kalor penguraian, kalor pembakaran, dan kalor pelarutan. Jadi ada 4 anak-anak ya, pembentukan, ya, penguraian, pembakaran, delta HF, delta HD, delta HC, dan delta HS ya. Jadi harus ingat-ingat. Nah, perhitungan nilai kalor itu ya, perhitungan nilai kalor itu berdasarkan yang pertama percobaan sederhana, hukum Hess, kemudian data delta H pembentukan standar, data energi ikatan, kemudian terakhir data ikatan rata-rata. Ini yang konsep 5 untuk perhitungan ini yang harus benar-benar Anda pahami rumus-rumus kimianya, rumus-rumus umum dari termokimia. Ya, mudah-mudahan ya Anda bisa memahaminya. Ya, ini kuis juga harus Anda kerjakan. Nah, ada kuis terakhir ini juga dikerjakan. Kok banyak Pak tugasnya? Ya, sedikit banyak karena pertemuan kita mungkin bisa dijadwalkan 2 minggu sekali ya di dalam tutorial ini. Nah, ini tolong dikerjakan kembali. Ada beberapa kuis di slide yang Bapak sampaikan. Anda saya minta kerjakan kuis-kuis, kemudian soal-soalnya ya, tadi bisa di buku latihan soal, kemudian di folio. Ini tolong dicatat, diingat, dipahami. Ya. Sukses sering datang kepada orang yang berani bertindak. Ia jarang mendatangi orang yang malu-malu, yang selalu takut pada konsekuensi. Jawaharlal Nehru, orang India. Baik, untuk anak-anak, mungkin ini pertemuan tutorial jarak jauh kita untuk materi termokimia kelas 11, terkhusus MIPA 1 dan MIPA 2. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan juga Anda pahami, walaupun dalam tutorial pembelajaran kita secara online, semi online ya. Mudah-mudahan ini tutorial ini bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam slide ini. Dan untuk yang tutorial lainnya, mungkin nanti akan Bapak share kembali. Untuk Anda yang ingin belajar, silakan dibuka ya YouTube-nya. Jangan ragu-ragu, jangan takut kuotanya habis karena sudah dibantu ya untuk Anda yang mungkin membutuhkan kuota. Akhir kata, sekian, selamat belajar ya. Semoga aktivitas Anda lancar semua dan kita bisa hadir kembali ya pada pertemuan tatap muka, mudah-mudahan ya. Walaupun pandemi masih melanda Bangka, dan kita doakan supaya Anda juga sehat-sehat, termasuk Bapak juga sehat sehingga bisa bertatap muka bila kondisi sudah normal.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.